Keluarga Imron. Ali Imron merupakan keluarga yang anggotanya hanya sedikit, namun mempunyai posisi yang agung. Allah memilih mereka dari keluarga-keluarga lain, menunjukkan seberapa besar posisi mereka. Jadi, siapakah keluarga Ali Imron? Keluarga Ali Imron merupakan keluarga mulia dalam sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka dibandingkan keluarga lainnya adalah tanda yang jelas akan keagungan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka, masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagian keturunannya dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 33 sampai 34. Keluarga Imron dikaitkan dengan seorang bernama Imron bin Marshad bin Al-Azhar bin Al-Yul bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Silsilahnya terhubung dengan Nabi Daud. Dalam bahasa Ibrani, Imran dipanggil Imron. Dalam buku-buku Kristen, namanya disebut Yohakim. Keluarga Imron merupakan keluarga keturunan atau cabang mukmin terakhir dari keturunan Bani Israel. Tapi antara mereka dan Nabi Yakub terpisah untuk beberapa waktu, dan berikut ini ada beberapa anggota keluarga Imron. Istri Imron bernama Hannah bin Faudah. Ada juga yang memanggilnya Kauda bin Kubailah. Hannah adalah wanita yang rajin beribadah, seperti dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar." Quran Surat Al-Imran ayat 35. Beberapa anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Asia. Dia adalah putri sulung Imron. Dia menikah dengan Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga yang mengatakan dia adalah bibi Maryam, bukan saudara perempuannya. Yang kedua adalah Maryam. Dia adalah wanita yang ahli beribadah dan suci. Dia adalah seorang ibu dari firman Allah. Nabi Isa alaihissalam, putri Imran ini adalah wanita terbaik dan sempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lelaki yang sempurnanya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asia, istri Fir'aun. Dan keutamaan Asia dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Ashari dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yahudi menuduhnya melakukan perzinahan. Tuduhan itu mereka mengatakan kepada Maryam masih hidup dan setelah kematiannya. Padahal Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan jahat tersebut. Tidak hanya satu ayat, bahkan banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kaum Yahudi sebagai kaum yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman-Nya dan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina. Quran Surat An-Nisa ayat 156.
Demikian juga dengan firman-Nya, dan ingatlah Maryam bin Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan kami membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Dan firman-Nya, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Adapun beberapa cucu Ali Imran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Isa alaihissalam. Dialah Rasul Allah dan Kalam Allah yang disampaikan kepada Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahkan mereka pada tauhid dan menyembah Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saffat ayat 6. Dan firman-Nya, Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti akan Allah haramkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Kita umat Islam percaya bahwa Nabi Isa belum meninggal. Dia diangkat oleh Allah ke sisinya, jiwa dan raganya. Dia tinggal di langit, tidak dibunuh atau disalib. Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran tentang keimanan demikian kepada kita dengan firman-Nya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan mereka belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan sebelum akhir dunia, Nabi Isa akan turun. Dia membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti. Harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah dan sujud
seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mencirikan penampakan fisik Nabi Isa alaihissalam dengan sabdanya, tidak ada nabi antara aku dan Nabi Isa, dan dia pasti turun, dan ketika kamu melihatnya, kenalilah dia sebagai pria dengan tinggi sedang, putih agak kemerahan, dengan dua bahu agak kuning, seolah-olah kepalanya meneteskan air padahal tidak basah. Kemudian dia memerangi orang-orang agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan pada masanya Allah menghancurkan agama sepenuhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian dia hidup di bumi selama 40 tahun, lalu dia meninggal. Lalu kaum muslimin mensolatinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arwar. Yang kedua adalah Yahya alaihissalam. Dia adalah hamba dan utusan Allah. Beliau adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Dialah doa Nabi Zakaria yang terkabul dan kabar baik untuknya. Setelah mencapai usia lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, berilah aku anak yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Dia sedang berdiri sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dengan kelahiran putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Surat Al-Imran ayat 38 sampai 39. Salah satu keistimewaan adalah tidak ada seorang pun sebelum dia yang bernama Yahya. Hai Zakaria, sungguh kami memberi Anda kabar baik, akan mempunyai seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang seperti dia. Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda cerdas. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada akalnya, menganugerahkan hikmah kepadanya di usia muda dan semangat beribadah. Beliau selalu duduk di mihrab ilmu, menikmati mempelajari Taurat, mengetahui dan mengamalkan isi kitab. Dia berbicara dengan kebenaran dan tidak mengetahui celaan orang-orang yang mengkritik dan ancaman dari orang-orang yang tidak adil. Nabi Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan perkataannya, tidak pantas ada orang yang mengatakan bahwa saya lebih baik dari Yahya bin Zakaria, karena kami bertanya, ya Rasulullah, mengapa demikian? Dia menjawab, pernahkah Anda mendengar bagaimana Allah menyebutnya dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Beliau membaca hingga firman Allah menjadi panutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Surat Al-Imran ayat 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berat keinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir Al-Bazar. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam.
dalam cerita bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya ini adalah Israiliyat. Di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridho padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya padaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam satu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, "Ia benar-benar Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur." Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang gadis atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya. Perempuan itu kirim seorang untuk membunuhnya. Dan itulah sobat, kisah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.